Amin. Silakan Pak Sukardi. Oke, baik. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu semua. Sehat? Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Baik. Jadi hari ini kita akan sharing sebagaimana di flyer, yaitu hati dan pikiran dikuasai oleh lidah. Yang umum saya sampaikan adalah hidup mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Tetapi kita akan mencoba sharing ya, tukar pikiran. Namun sebelum itu, coba salah satu dari kita yang bisa membuka Yohanes pasal yang ketiga. Yakobus maksud saya. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ada yang sudah nemu? Yakobus pasal 2, pasal 3 ayat yang kedua. Ada? Apa susah ya? Karena itu jadi multitasking. Salam Mas Sutardi, Ya, Yakobus, ya, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Betul. Yang Coba. bunyinya, yang setia kepada dia, No. yang Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. kok Ibrani malah. Yakobus belakangnya. Gak apa-apa. Yakobus 3 ayat Ya, yang kedua. Coba. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Hebat ya ayat ini ya. Dikatakan Ya, siapa iya. yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Nah, hari-hari kan kita ini kan ngomong. Hari-hari kita ini kan berpikir, sering meleset. Nah, lantas bagaimana kita bisa memahami ini? Berarti kita tahu bahwa perkataan seseorang itu menjadi cerminan apa yang ada di dalam. Jadi di situ kita menjadi nangkap, saudaraku. Nah, kalau kita coba buka Amsal pasal 18, coba. Amsal 18, ayat yang ke-21, coba. Siapa yang bisa nemu? Ya, Amsal pasal 18 ayat 21. Coba Ibu Lisa. 18:21 ya Pak sebentar. Ya, betul. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak arti menggemakan di situ? Ada yang bisa kasih pendapat? Mengembangkan itu mengucapkan, Pak. Bisa. Ya, Bisa. menggaungkan Ada yang lain? gitu. Betul. Ada yang lain? Oke, nah dari sini kita semakin paham ini. Ini baru 2 ayat yang kita baca. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Wow. Tetapi di sisi lain, Amsal berkata bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, karena kadang-kadang begini loh, Bapak Ibu. Memang perkataan itu kan tidak beli toh. Jadi karena nggak beli, udah seenaknya kita tanpa mikir gitu. Padahal Alkitab katakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Nah, berarti kita nih yang mengaku percaya kepada Tuhan ini sudah harus mengkontrol segala sesuatu. Nah, bagaimana
supaya nanti hati dan pikiran ini bisa terkontrol, Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala Segala kewaspadaan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. kehidupan. Ya. Jadi, namun selama ini kita nggak ngerti. Ya pokoknya ya udah, yang penting ya udah saya ngomong. Habis dia orangnya begitu sih, dibilangin juga nggak ngerti. Nah, saudaraku, ketika kita percaya kepada Kristus ini dengan ayat-ayat yang kita baca ini, betapa tidak mudah, tidak gampang menjadi orang percaya. Tetapi ingat, satu hal yang saya bagikan buat komunitas kita malam ini adalah, kalau kita nggak bisa mengurai satu keadaan, ya, kalau kita nggak bisa membaharui satu keadaan, minimal kita tidak menambahinya. Ah, jadi ibaratnya ada satu bulatan begini, kalau kita nggak bisa perkecil, ya minimal kita nggak menambahi gitu loh, Bapak Ibu. Nah, makanya betapa kita ini diawasi CCTV 24 jam bagi yang hatinya bisa dijaga. Dan yang saya pahami, Bapak Ibu, ya, bersitidaknya hati seseorang itu pasti akan terpancar dari wajahnya. Makanya kadang-kadang kita langsung bisa lihat teman kita, kok wajahmu nggak seperti biasa sih, kamu kenapa? Gitu ya. Tapi karena dia nggak langsung welcome, nggak mau langsung terbuka, dia akan menatap kita dan berkata, enggak, saya baik-baik aja. Tapi kalau kita betul-betul tulus, sapaan kita itu menyentuh dia, bersahabat dia, waduh, kadang-kadang kita belum buka pembicaraan, dia udah menitikkan air mata. Nah, jadi di situ kita harus menyadari, ya, Bapak Ibu ya, betapa tidak mudah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan ini. Apalagi nih, Bapak Ibu yang jauh dari keluarga, jauh dari suami misalnya. Wow, bagaimana kita mengelola hati ini? Justru dengan adanya komunitas Home Plus Taiwan ini, wow, ini menjadi keluarga ini. Jangan sampai nih kita jumlahnya nggak seberapa ini, kita menjadi rapuh. Nah tentunya kita harus bisa melindungi satu dengan yang lain. Sekalipun tidak bisa berinteraksi secara fisik. Ini kita akan dibantu oleh media ini. Tapi minimal misalnya Ibu Lisa yang menjadi PIC kita, yuk kita topang yuk Ibu si Ayah dia lagi ada masalah. Wow. Nah ketika itu misalnya dimention ke kita, ya kita berusaha keep. Gak usah jadi kepo, kita berkata apa sih yang dia dihadapi, masalah apa sih. Nah kadang-kadang manusia itu keponya itu terlalu. Tapi tindakannya, actionnya nggak ada. Udah tahu jelas pun nggak bisa bantu toh. Nah jadi di sini loh, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita harus mengerti. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ingat, Yesus juga berkata, menyapa kita malam ini. Coba kita buka Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Ada yang sudah menemukan selain ibu-ibu yang sudah baca tadi? Ada? Oke, Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Oke, tidak ada. Coba saya bacakan dari sini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan bilang begini. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ini konteksnya kan, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mengusir setan. Ya, kalau lihat perikopnya di Alkitab kita, Yesus dan Beelzebul gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia itu lain di bibir lain. Nah, itulah kita kadang-kadang. Dia udah sakit, oh enggak, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lebih santun kita dengar, udah aku maafin kok. Bener, aku udah mau maafin, swear lagi katanya gitu ya.
udah maafin. Tapi kalau mau jujur, masih ngedumel, ngedongkol di hati ini gitu loh. Saudaraku, apalagi ibu-ibu. Wow, daya ingatnya itu kan tinggi sekali. Beda dengan pria. Nah, kalau kaum bapak itu ya udah, plang, 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 plang. Ah, udah beres itu selesai. Tapi kalau ibu, kaum ibu, waduh, itu kejadian 10 tahun yang lalu. Itu terekam di memorinya. Makanya kadang-kadang sering saya bilang begini, wanita itu adalah pelaku sejarah. Jangan lawan wanita soal ingat-ingatan. Nah, makanya kadang-kadang ketika mereka udah baikan ya sudah. Tapi tak kala suaminya bertingkah lagi, istrinya pasti akan bilang, tuh ulangi lagi kan. Ah, coba. Padahal harusnya ya sudah. Yang sudah kita lupakan. Dan toh juga tidak ada orang-orang percaya atau pasangan kita, keluarga kita yang bercita-cita untuk melukai kita. Tapi memang faktanya, Pak, Bu, saudaraku sekalian, ingat, justru orang yang paling dekat dengan kita itulah memiliki peluang potensi besar, melukai kita, mengkhianati kita. Perhatikan, Tuhan Yesus, ya, begitu mudah dieksekusi oleh imam-imam kepala. Setelah mereka mendapatkan legitimasi, keputusan dari pemerintah Roma. Yaitu apa? Dengan ciuman Yudas. Coba, gila. Kita nggak pernah menyangka. Ya, ternyata apa yang dialami oleh orang Farisi ahli-ahli Taurat untuk menangkap Yesus menjadi tidak berarti. Padahal mereka udah pusing bagaimana kita untuk menangkap ini. Tapi justru murid Yudas tidak pernah menyangka. Ternyata celah itu, pintu itu justru ada dari dalam. Jadi bagaimana kita di dalam menjalani hidup ini ya diperlakukan tidak adil ya memang gak enak. Nggak enak. Tetapi ingatlah saudaraku, yang menjadi ukuran dari segala sesuatu itu adalah harus Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ya menghadapi satu masa di mana ahli-ahli Taurat orang banyak, orang Farisi sedang melakukan penghukuman kepada wanita yang kedapatan berzina. Hukum Yahudi bahwa wanita tersebut harus dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi tak kala Tuhan Yesus ada di situ, langsung menghampiri wanita itu. Seraya berkata orang banyak dan bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia duluan melempari wanita ini. Wow. Nah tentu kan orang-orang Farisi, orang-orang terhormat, tua-tua di situ, mereka berpikir, wow ini hebat ini. Mundur satu-satu. Tinggal Yesus yang ada di sana. Lalu Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat. Harusnya nih kita nih orang Kristen ini ya, saudaraku, orang-orang percaya ini harus bisa menjadi perpanjangan tangan Allah sendiri bagi saudara-saudara kita. Termasuk juga Bapak Ibu ya yang bekerja di luar negeri, jadikan pekerjaan ini menjadi ladang pelayanan. Nah itu hari beberapa kisah yang saya dengar ya bagaimana walaupun waduh berat gitu. Tapi justru dengan adanya hal-hal yang tidak menyenangkan itu menjadi bagian dari pelayanan yang sedang kita gulirkan. Nah, ketika kita ada di dalam satu komunitas seperti ini, nah sirkulasi berpikir kita ini kan bagus ini, mantap nih, stabil gitu loh. Tapi masalahnya adalah ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari nih, bertemu lagi misalnya dengan pasien, ya aduh itu lagi nih gimana ini? Ketemu lagi dengan majikan yang judes. Waduh gimana ini? Tapi ingat, kita harus menghujani pikiran kita dengan kebenaran. Karena firman Tuhan sudah mengajar. Kamu harus mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Bahkan Alkitab juga bilang begini. Ini menemplak kita semua. Ya, termasuk saya yang bicara. Kenapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Kata Tuhan. Luar biasa. Jadi memang, Bu ingat, kasih tidak akan pernah bisa terperagakan dengan sempurna jika kita tidak bersedia di pihak yang dirugikan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Pak,
Apakah kita harus selalu dirugikan? Ingat, harus kita garis bawahi dulu. Kita ini dirugikan atau direndahkan karena ulah kita atau karena kebenaran. Nah, itu masalah. Tapi kalau itu karena kebenaran, wow, Alkitab menyapa kita, bagaimana ucapan bahagia Tuhan Yesus? Bilang apa? Berbahagialah kamu. Tapi kadang-kadang orang pun sudah salah ditegur, tidak mau menerima kesalahan. Manusia itu selalu punya alasan untuk membackup, membenarkan tindakan. Nah, ini yang menjadi berat. Sehingga semakin pahamlah kita melalui komunitas home ini, kita makin sadar, makin hati-hati. Sehingga kita nggak anggap enteng firman Tuhan yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit ya. Tapi saya berharap komunitas hope dimanapun, ya itu bukan hanya sekedar tandingan satu dengan yang lain. Harapan saya, doa saya, supaya semua orang-orang yang tergabung di hope ini, kita akan reuni bersama, yaitu di kekekalan. Wah, ya, betapa nanti kita beruntung dan berkata, waduh, terima kasih Bu Lisa. Selama ini kita hanya ketemu melalui online, di sini bisa ketemu ya, Tuhan berkati. Wow, haleluya. Ya, juga ada Ibu Wina, Ibu Yosefa, ada Yemima, ada Ibu Sarah, ada Ibu Nena, wah, ada Ibu Lili. Wow, kita bersyukur nih, gitu loh. Nah, tentunya ini tidak bisa kita kerjakan dalam waktu singkat. Tapi seiring dengan waktu yang Tuhan beri, nah kalau kita baca di Mazmur pasal 90, firman Tuhan berkata, umur manusia 70. Ya, kalau kuat 80. Nah, sekarang mungkin kita yang ada di komunitas ini sudah di atas 50 ini kan. Nah, saya sendiri udah 51. Nah, kalau dihitung dari Mazmur 90 itu, wow, saya tinggal hanya ya 19 tahun lagi kalau sehat gitu loh. Nah, kalau udah 60 lebih, wah, makin cepat itu. Nah, kita nggak tahu. Nah, sementara kita ada di komunitas, di gereja, mengikuti ibadah online, kita begitu berhasrat, Tuhan, kalau sudah tiba nanti waktunya, aku mau bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu doanya. Tapi faktanya, langit bumi, saudara kita aja nggak bisa kita ampuni. Ya, ipar kita aja masih kita tetap bengis. Anak sendiri aja, wow. Belum lagi misalnya anak yang tidak tahu diri sama orang tua. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap. Firman Tuhan tadi berkata, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia sempurna. Wow. Jadi ingat, sempurna itu bukan berarti tidak bersalah. Tetapi frekuensi dalam melakukan kemelesetan itu semakin terkontrol. Ya, jadi ibaratnya dulu tekanan kemelesetan kita itu begini ya, begitu cepat belajar firman Tuhan di komunitas doa pagi, mulai tak masih jatuh, tapi nggak gampang lagi. Mulai dia mau jatuh dia sadar. Nah gitu loh. Jadi jangan salah berpikir bahwa orang yang sempurna itu sudah tidak bersalah. Enggak. Sempurnanya Ibu Nena pasti beda dengan Ibu Lili. Sempurnanya Ibu Sarah dengan saya pasti beda. Tetapi ingat, ada hal yang sama, yaitu kita berkarakter seperti Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi, betapa tidak mudah menjaga perkataan itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, coba kita lanjut. Di kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Salah satu dari kita, Bapak Ibu yang bisa menemukan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Silakan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Efesus Ya. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. 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 Amin.
Simple ya, Bu ya firman ini ya. Tapi menghidupi setengah mati kita nih. Dulu kita ini yang sudah latah kalau ngomong itu kebun binatang keluar segala macam. Nah ini remnya harus dijaga ini. Harus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Haleluya. Ya, ibaratnya orang butuh bantuan, ya sudah, perkataan kita bisa meneduhkan dia. Nah, jadi betapa tidak mudah, ada banyak hal-hal, enggal-enggal kecil yang harus kita bedah, kita perkarakan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari. Berarti nih, sudah harus mulai, ini tiba-tiba mau keluar, sudah harus taruh jari ini di mulut nih, gitu ya. Tapi kadang-kadang, ada juga saya lihat, Pak, Bu ya, orang tua kadang-kadang marahin anaknya, keluarin kebun binatang. Nggak habis pikir saya itu. Loh kok Sutardi tahu? Ya saya juga dulu gitu. Diomelin orang tua saya pakai kebun binatang. Maaf. Akhirnya setelah begini saya sadar. Lah kalau bapak ibunya seperti itu, gimana? Kalau anaknya seperti itu, berarti ibu bapaknya juga sama kan? Saudaraku. Jadi timbal balik. Makanya memang Alkitab juga bilang begini. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang indah. Pikirkanlah semuanya. Dan saya mau tegaskan, buat homeless yang ada di Taiwan ini, jangan berkecil hati jikalau peserta dari komunitas ini tidak banyak. Gak apa-apa, kita di sini ada 9. Ya sudah, bertahan di sini. Membentuk satu kawasan atmosfer rohani yang baik. Wow. Ya, jangan pernah minder. Kayak tadi kita menyanyi gitu ya. Wow. Harusnya memang tadi kalau kita nyanyi itu harus satu mic yang dibuka. Yang lain harus ditutup. Jadi supaya nggak feedback gitu ya. Haleluya. Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku. Wow. Gak apa-apa. Ya, tentu mungkin ya suaranya Bu Lisa tidak sebagus suara saya. Tetapi ada hal-hal yang dimiliki oleh Ibu Lisa yang tidak saya miliki. Perhatikan ini jari ini. Berbeda bukan? Justru di perbedaan itu ada satu kekuatan yang besar. Bayangkan kalau jari kita ini jempol semua. Demikian, haleluya. Dalam berkat pun demikian. Biarkan orang yang gajinya 2 digit, kita nggak nyampe 2 digit, ya sudah bersyukur. Haleluya. Ada orang yang punya perhiasan, ya sudah biarkan itu. Itu juga adalah kita bisa menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita. Memang manusia itu, termasuk saya, wow, saya juga tidak alergi ketika dipuji, ketika disanjung gitu. Yang lebih konyol lagi adalah ketika dibilang, wah Pak Sutardi, oh enggak, biasa aja. Tapi di sini udah maknyus itu. Nah ini di sini kita harus sadar itu, Pak. Nah tentu kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom meeting ini semata-mata karena Tuhan kan. Wah enggak pernah saya berpikir, enggak pernah kepikiran Pak Bu. Saya bisa sharing melalui media Zoom ini kepada Bapak Ibu yang ada di Taiwan. Wow, enggak pernah kepikir, haleluya. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau nanti sudah tiba waktunya kita menghadap di langit baru, bumi baru, kita ketemu. Thanks God. Haleluya. Jadi ingat ya, betapa tidak mudah. Jadi ayat yang baru kita baca ini, supaya kita mengucapkan kata-kata yang membangun, penuh dengan kehidupan. Nah, di dalam dengan percakapan kita dengan orang lain, kalau memang itu tidak membangun, ya sudah.
Kita dengar sesuatu dari orang lain, jangan malah kita yang jadi marketingnya. Seraya berkata, "Sis, kamu udah tahu belum sih itu?" Ya ampun. Janganlah. Kalaupun umpamanya kita tahu, ditanya kita, aku nggak tahu loh. Karena kadang-kadang informasi dari si A ke si B ke si C, itu sudah pasti ada banyak penambahan dan juga pengurangan. Jadi, harap kita waspada di komunitas ini untuk boleh menjaga diri begitu rupa. Nah, satu ayat lagi. Coba kita buka. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa di antara kita yang sudah menemukan? Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10. Yakobus pasal 3 ayat 10. Ya, Dari mulut sakit keluar berkah dan kutuk. Hal ini ya, saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. ya. Amin. Kita sadari nggak itu? Seringnya mulut kita ini memuji Tuhan, tapi mengutuk sesama. Wah, makanya, Kak Bu, kita tidak boleh bercermin kepada sesama atau kepada pendeta. Ya, tidak boleh. Nah, cermin kita itu siapa, Pak? Yaitu firman. Maka kita akan tertelanjangi. Tidak ada yang bisa ditutupi. Gitu loh. Nah, karena kalau kita nanti bercermin dengan sesama kita, aku masih lebih dari dia kok. Aku masih lebih oke dari dia. Nah, bukan cuma jemaat, kami pendeta juga demikian. Ah, si ini mah gitu. Nah, kalau kita melihat diri kita, wow, selalulah orang lain itu jelek. Tetapi ketika kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, wow, itu loh yang bisa uh, mengubah hati dan pikiran kita. Sehingga perkataan kita terjaga. Maka dengan demikian, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh sadar dan mengerti betapa kita perlu menjaga hati, pikiran, perkataan kita. Jadi, lihat tuh, lidah itu tak bertulang. Ada dulu penyanyi, kalau tidak salah, Bob Tutupoli. Ya, ada lagu itu. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Apalagi lanjutannya? Lain di bibir, lain di hati. Tapi saya berharap nanti komunitas Home Taiwan ini tidak boleh lain di hati, lain di bibir. Haleluya. Nah, terus kalau begitu gimana, Pak? Nanti kalau kita dibikin kesel, boleh nggak marah? Boleh. Loh, itu gimana, Pak? Masa boleh marah? Bolehlah. Tapi ingat, marahnya kita itu, temperaturnya itu sesuai tidak. Gitu loh. Ya, jadi nggak salah. Loh, misalnya anak kita salah, masa kita nggak marahin? Bukankah Alkitab berkata bahwa anak yang dikasihi itu disesa dan dihajar? Tetapi dalam memberikan hajaran itu, di dalam memberi disiplin itu, bukan luapan emosi yang menyala gitu loh. Bahkan saya sering mengingatkan, memberikan satu pemahaman. Artinya begini, kalau amarah kita sebesar ini, ingat, kasih kita harus bisa lebih besar dari ini supaya bisa menelan amarah itu. Tapi kadang-kadang amarah kita segede ini, kasihnya kecil, ya kelelep, marah terus. Jadi gimana, Pak? Ingat, kuasai diri kita. Jadilah tenang. Dengan demikian, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hati dan pikiran kita sesungguhnya akan dikendalikan oleh lidah kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan merasuk di dalam hati kita. Bahkan, kalau Bapak Ibu pernah ingat pengajaran dari gembala senior kita, di mana yang menjadi jendela kita itu adalah mata dan telinga. Nah, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan mewarnai hati kita. Dengan demikian, sekalipun
harus bertarung bekerja di negeri orang. Isilah hati dan pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Supaya ketika hal-hal yang baik itu mendominasi hati kita, itu pasti akan keluar. Tidak mungkin kalau di sini semua hal-hal yang baik, tidak mungkin yang tidak baik keluar. Tapi bayangkan, yang baik saja kita lakukan, masih ada orang yang prejudis, masih ada orang yang curiga mencibir kita. Apalagi kalau yang tidak baik kita lakukan. Jadi besar harapan saya melalui komunitas kita ini, pertemuan yang singkat ini, kita mulai terlatih bagaimana untuk menjaga hati, pikiran kita, dan lidah kita. Selamat bertarung, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akhiri sampai di sini, supaya kita boleh diskusi satu dengan yang lain. Silakan Ibu Lisa yang menjadi PIC kita. Terima kasih Pak Sukardi. Teman-teman siapa yang mau share atau bertanya, saya persilakan. Iya. Oke. Silakan, jangan malu-malu. Mbak Mia, Bu Yosef, Mbak Sarah, Mbak Yemima, Bu Lili, silakan. Apa mereka lagi sibuk kali ya, sembari bekerja kah? Terima kasih Ibu, silakan Bu. Shalom sekali, selamat malam. Terima kasih Pak sharing firman-Nya malam ini Pak, sangat memberkati. Suaranya kurang jelas Bu, Mbak Nena, agak gemanya. Betul. Menggema Mas. Bergema suara. Mungkin Ibu pakai handset Ada yang ya? coba matikan. Ayo, Bu. Oke, mungkin Ibu Nena lagi setting dulu dia punya view-nya. Oke. Yang lain gimana? Ada Ibu Lili nih, sama Ibu Sarah, Bu Yemima, Bu Yosefa, sama Bu Alan. Yuk. Kalau enggak ada, saya duluan ya. Saya mau share. Silakan. Saya akhir-akhir ini, berapa hari ini emang Pak, kayak dibuat orang agak jengkel ya. Tapi puji Tuhan saya bisa melewatinya dengan tanpa ikut apa terpengaruh. Hari itu kepaknya hari Senin ini ya Pak ya, setelah hari Paskah kenaikan Yesus itu ya. Saya itu kan hari Jumat itu saya memang sengaja saya cuti, kan agak cuti kaungan gari pabrik ya Pak ya, bisa libur. Saya gunakan untuk ikut ibadah walaupun online. Terus Seninnya itu ada suara-suara sumbang tentang saya, kakaknya ingin buat saya kalau bisa aku keluarkan dari perusahaan karena agak perasaan iri gitu loh dari beberapa orang. Ya mungkin gimana ya, saya sendiri sebenarnya bukannya lebay atau sombong ya Pak ya, tapi emang majikan saya itu lebih percaya dalam segala pekerjaan dikasih ke saya gitu. Dan ada beberapa orang itu nggak suka sama saya, terus berusaha untuk bisa menjatuhkan saya. Nah, kebetulan hari Senin itu ada teman saya yang baik yang bicara sama saya, kamu dijelekin gini. Waktu itu jujur aja Pak,
Waktu saya mendengar-dengar ya Pak ya, mata sama telinga iku yang pengaruh sama hati kita gimana ya Pak ya. Waktu itu hati saya udah hampir goyah Pak. Sebab denger iku kayaknya udah panas ini telinga. Mau dengerin lagi, mau masuk hati iku gini. Apa dia terus ngomong apa? Terus gitu Pak. Tapi enggak ya dari agak hati yang lain itu yang berisi sama saya. Kamu jangan jangan seperti itu. Ntar kalau kamu kamu setujui ini pikiran seperti ini, firman itu nggak bisa daging itu. Saya berusaha, oh nggak bisa, nggak boleh. Saya harus daging. Iku firman harus jadi daging. Puji Tuhan Pak, sampai dari pagi sampai sore itu saya nggak respon. Udah kamu selesai, kamu jangan ngomong masalah ini sama saya. Dan tapi jujur ya Pak ya, Tuhan itu Ya, emang bekerja bagi orang yang memang mau berusaha ya Pak ya, mau benar-benar mau menghayati apa yang Tuhan laksanakan. Iku setelah iku bener Pak agak damai iku sampai sekarang aku rasanya aduh kok saya masih bisa seperti itu. Walaupun saya sering lihat iku wajah kadang kok masih ya, agak gimana tapi saya langsung ngoleh aja toleh nggak mau lihat orangnya. Soalnya kalau saya lihat saya kan berdosa. Jadi jadi jurus saya sekarang saya berpaling dari dia kalau bisa jangan nggak lihat iku wajah. Ya saya ingin sharing Pak. Terima kasih. oke, oke. Bukan cuma Ibu Lisa, saya pun demikian kok. Bayangkan Bu, saya udah mimpin doa, khotbah, apa gitu. Tapi ketika kita memang disampaikan hal-hal yang kurang baik, hmm, telinga merah juga, gitu loh. Tapi ingat, bukannya kita jadi munafik, enggak. Memang, tapi disitulah pertarungan kita. Seperti Ibu bilang tadi, itu kan juga belum tentu benar kan. Jangan-jangan yang menyampaikan ini, dia sedang bermain sesuatu. Nah, tadi saya bilang, justru orang-orang yang paling dekat itu yang berpotensi besar melukai kita. Jadi, di situ menjadi pertarungan buat Ibu Lisa. Alkitab juga katakan apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Mungkin dalam hal bagian-bagian A misalnya, ibu nggak bisa dijawab. Dalam hal bagian yang kedua nggak bisa. Bagian yang keempat nggak bisa. Bagian yang kelima nggak bisa. Tapi bagian yang satu misalnya bagian yang ketiga disentil itu jangankan dicubit, disentil aja kita nggak terima. Nah ini perjuangan kita. Makanya saya bilang dengan adanya komunitas ini menjadi alarm bagi kita. Ya, oh iya kami tuh hari udah diskusi begini, harus begini. Haha, baru di situ nikmatnya Bu. Ya, Ibu harus tetap semangat. Betul itu kadang-kadang. Jangankan dengar suaranya, kita lihat wajahnya aja kalau bisa menghindar, ya itulah kita. Tapi persoalannya adalah, pernahkah Tuhan memalingkan wajahnya dari kita? Wah, dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Nah, harusnya kita benturkan hati kita ke sini. Supaya kita memiliki kemampuan. Iya, ya, memang tidak langsung otomatis, butuh waktu. Makanya saya mention kalimat begini, Bu. Kita itu tidak bisa rohani mendadak. Cinta Tuhan mendadak. Nggak bisa. Nggak bisa. Butuh waktu. Makanya Tuhan bilang begini. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan selamat. Ibu tetap semangat ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Tadi Ibu Nena. Oke. Shalom Pak, udah dengar Ah, suara ini saya? udah mantap nih. Terima kasih Pak atas sharingnya, sangat memberkati buat saya. Saya punya pengalaman tentang ini Pak, tentang menjaga perkataan, menjaga lidah, menjaga hati ini. Ya, Dulu waktu saya awal mula masuk Taiwan tuh saya kan belum terlalu bisa bahasa Mandarin Pak. Jadi orang ngomong apa saja itu saya nggak paham. oke. Dengan ketidakpahaman itu hati saya malah damai sejahtera Pak. Saya nggak tersinggung, saya nggak karena nggak paham mereka mau ngomong apa nggak paham. Paling cuma senyum-senyum saja Pak gitu. Tapi makin makin lama kan makin paham Pak, bisa bicara, paham orang ngomong apa. Itu malah kadang-kadang orang ngomongin itu mereka pikir saya nggak paham, tapi saya udah paham. Itu saya langsung gini, oh mereka ngomongin saya di belakang saya loh paham, saya udah paham bahasa Mandarin ini gitu.
itu mah dongkol gitu Pak. Makanya itu yang sering membuat saya itu dulu itu awal-awal itu Ya, sering bad mood. Satu hari itu kayak uring-uringan, kayak tidak damai gitu. Kalau ada orang ngomong di belakang gitu. Tapi itu dengan berjalannya waktu itu saya mulai belajar gitu. Ah, biar saja lah orang mau ngomongin apa. Yang penting saya bukan seperti yang mereka omongin gitu. Yang setuju. penting saya begini gitu. Jadi saya terserah orang mau ngomong apa terserah. Itu pribadi kalian. Dan saya tidak perlu menjelaskan seperti itu, Pak. Itu Ya, pengalaman saya. Terima kasih. oke. Betul, betul itu Ibu. Jadi gini, kita tidak akan pernah bisa mengontrol yang di luar. Iya. Tapi ketika mau masuk ke sini, di hati ini, itu mutlak kontrol kita. Ya, bagus. Saya bersyukur ya. Ibu juga sudah mulai memiliki pondasi-pondasi kerohanian. Ya sudah. Sekalipun aku diomongin begini, ya sudah. Yang penting aku nggak seperti itu. Dan saya yakin tidak serta-merta kita settle di posisi itu. Ngedumel juga. Iya, Tapi Pak. Dulu dongkol, Pak. Selalu dongkol, Pak. Ibu Makanya berjuang saya terus pikir ya. gini, lebih baik Ah, saya nggak tahu bahasa Mandarin daripada saya tahu. Akhirnya sakit hati. tetap semangat ya Bu. Oke, Oke. terima kasih, Pak. Hai Bu Sarah, sudah bergabung di sini. Oke, mic Silakan Ibu Mbak Sa. belum dibuka. Ya. Salam Mbak Sutardi, selamat malam untuk Malam, Mbak. semuanya. Lama saya nggak jumpa kalian juga. Mungkin ada 3 minggu kali ya Pak. Nah, bahkan aku nggak ikut. Kondisi pasien tidak memungkinkan karena kritis mungkin 2 minggu. Dan kemarin seminggu kemarin Selasa aku istirahat 1 minggu. Tapi Tuhan sudah sediakan apa namanya kesibukan di rumah yang luar biasa. Ya, tadi aku dengar Pak Sutardi ngomong ngedumel gitu ya. Ya, saya dalam beberapa hari, 3 hari kali ya, 4 hari ini yang ngedumel juga gitu. Ngedumel, ayo gitu kan. Kebetulan kakak ipar saya, istrinya hamil. Nah, dari mulai 7 bulan itu saya sudah sediakan baju lah apa persiapan. Walaupun kakak ipar saya sendiri nggak nyiapin apa-apa gitu. Nah, itu eh, dari 7 bulan sampai kemarin hari Minggu itu nggak terlalu ngedumel gitu, nggak terlalu ngedumel. Tapi pas hari Minggu kemarin aku ngedumel gitu, sampai kata-kata yang mungkin aku sama suamiku ngomong gini, ini orang tua yang mau ngelahirin yang kurang bertanggung jawab. Aku bilang masuk rumah sakit jam 11-an mungkin malam ya, jam 1 lahiran. Itu enggak bawa barang apa-apa, cuman bawa bawa orang saja gitu. Sampai Minggu pagi itu eh, suami telepon kasih kabar bahwa Keke udah istrinya udah lahiran, udah kasih gambar bayi gelundung-gelundung gitu. Ya ampun saya kesel sekali ini gimana gitu. Nah, akhirnya aku bangun jam 8 itu beres-beres, aku nyari susu, nyiapin baju yang tadinya sudah aku packing itu, aku bilang gitu. Itu baju anak baby itu di rumah saya karena kita kan pisah tinggal sama Keke. Nah, sampai kemarin Minggu itu sampai keponakan ngomong gitu. Keponakan saya ada 2 di Taiwan itu ngomong, Mama, kamu yang lahirin atau eh, Keke yang lahirin katanya bilang begitu. Ya emang kadang ngedumel ini aku bilang kan keponakan saya namanya Joshua sama Emmanuel ya. Joshua kamu harus tahu ya. Ya nggak tahu gini aja datang aja begitu walaupun ini mulut kadang ngedumel gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk mungkin jangan sampai ini keluar kedumelannya gitu. Pada akhirnya apa? Eh, apa ya kasih itu berbuah sendiri gitu. Apa yang mestinya orang lain mungkin nggak akan melakukannya gitu, tapi mengalir aja begitu, mengalir sampai kemarin itu bayi mestinya kemarin dibawa pulang. Akhirnya Keke nanya, ini bagaimana dek? Katanya seperti itu. Nah, kira-kira istrimu bisa nggak jaga? Aku bawa pulang istrimu sama anakmu gitu karena kakak saya nggak bisa bawa anaknya. Tapi katanya tidak bisa. Itu aku ngomong lagi, bagaimana nanti kalau dibawa pulang? Nggak ada yang jagain. Nah, aku kan mau kerja, aku bilang begitu. Nah, itu Pak, kesaksian saya.
dalam beberapa hari ini tadi. Karena aku sudah nggak ikut ibadah mungkin 3 mingguan karena pasienku kritis 2 minggu dan pada akhirnya Tuhan panggil ya. Emang aku 2 minggu itu konsen karena eh, harus 24 jam yang tidak bisa aku sambi seperti ini gitu. Dan maksudnya masih bersyukur itu sampai kemarin tadi malam aku ngobrol sama Mbak Murti itu, Mbak Murti yang di Hong Kong, aku bilang ngobrol sampai jam 2 malam. Kejadian kurang lebih 3 minggu ini gitu bisa terlewati. Ya kita perjuangan kita jatuh bangun gitu. Terima kasih untuk semuanya kasih aku kesempatan gitu. Ya kedumelan itu kiranya sebenarnya tidak dilakukan, tapi dalam detik-detik tertentu itu kedumelan itu keluar gitu. Ya, ya Iya. betul. Karena kadang-kadang itu tadi saya bilang, yang baik aja kita lakukan tidak selalu direspon dengan baik, gitu ya. Apalagi kalau nggak baik, wacilaka itu. Nah, di sisi lain adalah karena komunitas ini kan sudah berjalan, tentu banyak kebenaran, butir-butir kebenaran yang Bapak Ibu terima. Nah, ini kan harus diuji dengan waktu. Nah, makanya tadi kita baca tadi di ayat pertama, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, wow dia orang yang sempurna. Nah, selama ini kita berpikir bahwa orang yang sempurna itu tidak melakukan dosa ini. Salah. Itu agamawi. Tapi Tuhan justru menohok kita. Kesempurnaanmu itu adalah dimulai bagaimana kamu menjaga sikap, mengontrol perkataan. Jadi, Ya, apalagi jadi buat Ibu Sarah, ya, sudah tahu melakukan yang baik, tapi Ibu tidak melakukan, nah itu salah lagi. Jadi kalau Ibu tahu yang baik, nah sementara Ibu melakukan yang baik itu, bukan supaya menggerek menaikkan bendera, tapi ada sesuatu yang kau layani, yaitu majikan di atas segala majikan, yaitu Tuhan. Kadang-kadang memang ada, tapi ya sudah. Tadi saya sudah bilang, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi Alkitab berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan beri tanggung jawab yang besar. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di Taiwan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat saudara-saudara kita yang di sana. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan atau yang kurang serius, Bapak Ibu lah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Semangat Ibu. terima kasih Pak Sutardi. Masih ada yang mau Ya, sharing yang dengan lain kita? mungkin. Mbak Wina silakan, aku Bu Lili. Bu Yosefa, Bu Alang. Ya, Bu Alan, Bu Yosefa, Bu Lili. Oke. Gitu. Nah, kalau di Taiwan ini jam berapa sekarang, Bu? Jam 9. Oh, oke. Beda 1 jam. Oke. Iya, lebih cepat 1 jam. Bu Lili lagi ngepel. Bu Bu, Lili. hati-hati ya, awas kepleset. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu juga pelayanan. Good. Terima kasih, temanya sangat memberkati Pak Maju terus, Ibu. Haleluya. Tuhan. Amin. Ada Jadi lagi? kesempatan yang lainnya aja. Terima kasih Oke. Pak. Baik, Ibu. Oke. Silakan. Bu Yosefa, kok Mbak Wina? Bu, si Alang. Halo Pak Sutardi, Oh, gimana, Bu? terima kasih sharingnya sangat berkati, Sama-sama. terutama saya pribadi, karena saya lagi jaga nenek jadi aku neneknya dekat itu tuh. Wih. Waduh, Jadi diberkati saya lah engkau, Ibu. ya jadi saya lagi fokus sama dia, kadang itu ya begitulah rewel gitu kadang. Ya ya kadang ngedumel ya seperti Mbak Sarah, Mbak siapa itu semoga kesaksian seperti itu. Tapi semuanya kita kalau sudah mendengarkan firman seperti ini kan harus praktek gitu kan. Jadinya walaupun gedumel jadi kempes lagi. Nah, mau juga nggak jadi. Jadi gitu. Ya begitulah kita menghidupi firman gitu. Jadi bersyukur dengan adanya apa itu seperti ini gitu ya.
Terus tiap apa itu juga ada dengerin Truth ID itu, jadi dengan itu semuanya dihidupin walaupun nggak setiap harinya bisa dengerin sambil kerja gitu, jadi hati kita itu gedungulnya itu dikikis karena dengerin yang positif positif, nggak dengerin yang itu gitu. Ya, terima kasih Pak Sutardi Baik dan juga Ibu. Mbak Lisa. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke. Pak, saya mau tanya Pak, mungkin agak Apa, Bu? melenceng sedikit ya Pak ya. Ya. Gimana cara merespon memberikan perhatian pada seseorang itu kan Pak harus gimana ya Pak ya? Kan Pak yang diberi perhatian itu merasa kayak kita ini kok terlalu ikut campur, terlalu bawel, terlalu apa. Padahal mungkin masuk kita ini nggak seperti itu ya Pak ya. Terkadang itu kan kita pingin ya memberikan perhatian pada seseorang, tapi malah orang yang kita kasih perhatianku, lu nggak usah terlalu banyak 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 ikut campur lah, lu nggak usah perlu sok 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 suci sok Oke, sok ya sok suci. Gimana ya Pak ya? Apakah masuk kita itu nggak seperti itu? Benar-benar pengen tulus dari hati, pengen memperhatikan ya Pak ya. Tapi terkadang orang itu kan salahkan nggak Pak? Padahal udah halus ngomongnya. Enggak, enggak sih karena Ya. kadang enggak salah kan enggak. Oke. Pertama memang ketika kita mau berbuat sesuatu kepada seseorang, tentu kan tidak mungkin spontanitas. Pasti sudah melewati waktu. Nah, ketika kita juga beraksi membuat sesuatu, respon pertama itu kan sebenarnya sudah menjadi petunjuk bagi kita. Nah, sekarang tergantung tingkat kesabaran dan kapasitas kasih kita. Tadi saya bilang sama Ibu, kalau misalnya kemarahan kita itu segede ini, kasih kita itu harus jauh lebih besar supaya bisa mengendalikan. Tapi kadang-kadang jangankan 50-50, kasih kita di bawahnya, ketekan Bu. Jadi gimana dong Pak, kalau kita padahal kita tulus, betul. Saya udah bilang, hanya satu yang saya pahami. Kalau memang itu kita tahu, itu benar, itu baik, lakukanlah. Tidak akan mungkin kebaikan itu, kebenaran itu akan kalah. Di awal-awal mungkin kita dicuekin, dicibir, apaan sih ini, sok-sok perhatian nih. Nggak apa-apa. Tadi saya udah bilang, Bu, hak orang menilai. Tapi ketika kita merespon itu adalah bukan hak orang lagi, itu tanggung jawab kita. Jadi di sisi lain juga misalnya ibu udah berusaha mencoba berbuat yang baik, tapi dia acu tak acu, ya sudah. Ibu mundur, enggak apa-apa. Mungkin belum waktunya, coba nanti, kan gitu. Karena kadang-kadang ya itu, di dunia ini kejamnya begitu. Jangankan begitu, Bu, kadang-kadang kita udah tolong orang begitu, udah lewat, ya ampun, dia nggak anggap kita. Tapi ya kembali, ketika Tuhan menerima kita apa adanya, waduh, makanya saya bilang, kita nggak boleh bercermin kepada siapapun, kecuali hanya Tuhan. Jadi Ibu Lisa jangan kecewa, ya. Tabahkan hatimu, karena engkau adalah hamba yang dipanggil menjadi hambanya Tuhan. Ya, ini kisahnya aku kemang saya, Pak. Aku kan ya umur saya kan udah 50 ya, Pak. Sementara Ya, dia aku masih 30. Terus aku itu kan sama-sama pengen saya bawa untuk ikut suara kebenaran. Dia kan juga pengen ke gereja. ya. Saya akhirnya dia aku ngomongnya gini. Cece, kamu itu memang umur 50 itu kamu memang harus udah siap-siap untuk cari bekal buat ke surga. Tapi umur saya itu masih 30. Yang saya pikirkan itu mestinya harusnya gimana caranya saya dapat duit banyak. Saya begitu. Iya. Jadi kan beda konsep nih, Bu. Beda pemahaman kan? Betul. Emang Ibu Lisa nggak butuh uang? Butuh. Emang mana ada di antara kita nih yang tergabung dalam home ini yang alergi dengan uang? Ada? Nggak ada, Bu. Tapi ya disitulah kita menjadi miris ya. Nggak tahu dia. Kalau Tapi dia udah... Mbak, Betul, betul. Kalau dia tahu, wow. Kalau dia tahu, wah, betapa tragisnya. Padahal Alkitab bilang begini, apa artinya kamu memiliki separuh dunia ini,
Separuh kan? Enggak, Alkitab bilang semua. Apa artinya kamu miliki seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Tapi ternyata di pikiran kita ini, di pergaulan kita ini, kita dihargai orang ketika yang bisa menambah diri kita itu menempel. Bagaimana kalung kita lebih gede, tabungan kita lebih tebal, jemari kita penuh dengan warna-warna yang lain, logam mulia misalnya. Nah itu, padahal, aduh Pak, Bu, kita begitu kesleo dikit aja nih saraf kita ini selesai semua. Nah, apakah umpamanya kita jadi nggak boleh untuk kaya? Saya mau kasih tahu, Pak, Bu, kayalah. Tapi pikirkan bagaimana engkau meraih itu. Jangan hanya karena demi meraih sesuatu kekayaan atau kelebihan dari orang lain. Kita harus menginjak yang di bawah, menjilat yang di atas. Ini banyak hal nanti. Hal-hal sederhana kita boleh perbincangkan. Yang betul-betul real di hidup kita. Bayangkan tuh, dia nggak tahu. Kekhawatiran yang ibu miliki akan dia. Dia pikir karena dia masih muda, nggak mati-mati. Masih lama hidupnya. Belum tentu. Memang di atas kertas, ya, rambut putih itu sudah pasti duluan. Tapi yang hitam juga tidak ada jaminan bahwa dia akan lebih lama, kan gitu. Jadi, saran saya buat Ibu Lisa, ya sudah. Kalau sinyalnya temanmu itu bagus, ya sudah, senggol dia. Tapi kalau sinyalnya lagi nggak bagus, ya menghindar. Gitu ya. Ya, Pak. Bu Lili mau ngomong itu kayaknya ya. Silakan Bu Lili. Ayo Bu Lili. Udah selesai belum ngepelnya? Aduh, saya khawatir dia lagi taruh kain pel itu. Sudah selesai ngepel ini lagi kipas-kipas ini. Puji Tuhan. Memang ya. Monggo. Ya Bu. Enggak, ini lagi dengerin tapi sama teman-teman ada yang jengkel, ada yang sebel. Saya juga ngalami semua itu. Saya juga pernah di posisi yang seperti ibu-ibu lainnya gitu. Tapi ya itu berjuang, melatih kesabaran, itu aja. Bisa didengarkan nggak? Apa Bu? Bisa didengar suara saya? Oh iya jelas Bu. Suara Oh, jelas ngepelnya ya. nggak kedengaran. Ya. Ya gitu aja lah. Ibu-ibu, saya juga pernah mengalami yang begituan. Apalagi fitnah yang nggak ada bukti, apa yang kemarin juga saya pernah share sama teman-teman itu. Saya difitnah, katanya saya punya utang. Kalau saya punya utang itu utang berapa, utang apa, buktinya mana. Nah, sudah akhirnya sabar udah. Ini kalau dulu saya belum mendengar suara kebenaran, ini sudah saya labrak loh. Iya, tapi setelah mendengar suara kebenaran itu saya banyak diubahkan. Amin, amin. Saya banyak diubahkan, melatih kesabaran. Jadi belajar ya merendahkan diri, bagaimana ya Ya. ngerem gitu. Aduh, dulu saya ini orangnya sombong, suka emosi. Semuanya saya borong semuanya pokoknya. Sekarang satu Tinggalin persatu satu buat aku, Bu Lili. Sekarang sudah mulai satu persatu saya tanggalkan. Aduh, apalagi kalau doa pagi itu, Kak Nababan, kalau doa paginya tuh saya kadang-kadang air mata itu keluar sendiri. Aduh Tuhan, tolong ubahkan saya Tuhan. Memang lidah itu tak bertulang ya kalau sudah ngomong. Tuhan, aduh. Terima kasih Baik Ibu, teman-teman tetap berjuang. semangat ya. Amin. Oke, Amin. oke, Terima oke. kasih. Baik, baik, baik.
Tadi Silakan. Ya. Bu Alan nyaut tadi. Iya, Iya, suruh sama bagai. Monggo Bu. sama aja Pak. Sama Sama ya. Bu Lili Pak pengalamannya. Saya itu orangnya juga sama, nggak boleh disenggol dikit. Kalau disenggol dikit, wah sini loh, aku tojok pala kamu, sini sini. Tapi puji Tuhan Pak, sejak mengenal suara kebenaran, semuanya dirubah Tuhan. Dari sifat yang suka marah-marah, dari sifat yang suka kalau kesenggol dikit itu nanti aku samperin kamu ya. Gitu. Semuanya jadi puji Tuhan Pak, banyak perubahan sekali. Ya walaupun kayak Pak Sarah bilang gitu yang dumel gitu pasti ada Pak. Sebabnya saya tuh sering ngadepin apa orang-orang yang kerja di sini gitu. Saya sebagai penerjemah gitu ya Pak ya. Kadang-kadang wah mendumel juga gitu. Kadang-kadang mau marah juga gitu ya. Cuma ya mungkin saya bilang saya harus sabar ini. Saya harus sabar ngadepin mereka semua gitu. Dari jadi suka ngedengerin cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman mereka gitu. Gimana menghadapin majikan-majikan mereka gitu ya. Terus kadang-kadang ada juga yang minta pulang, nangis gitu gimana. Wah, kayaknya ngadepin semua gitu. Jadi saya tuh benar-benar harus sabar ngadepin mereka semua gitu. Apalagi kalau ngadepin anak-anak kapal. Saya kebanyakan terjemahnya di kapal, Pak. Wah, jadi kebanyakan itu cowok semua gitu loh Pak. Ceweknya jadi cuma saya sendiri juga. Jadi rasa agak takut juga gitu. Apalagi kalau udah harus masuk ke kapal gitu. Wah, semuanya cowok gitu. Ya, jadi itu aja sih pengalaman saya Pak. Puji Tuhan, banyak dirubah Tuhan Pak. Amin. Terima kasih Pak Sutardi. Baik. Oke. Nah, mungkin dari apa yang kita sudah perbincangkan, satu hal juga saya juga menangkap banyak hal dari ibu-ibu semua. Artinya, memang menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan itu nggak mudah. Tapi ketidakmudahan bukan alasan kita jadi melarikan diri. Karena Alkitab bilang begini, mustahil bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan lebih ekstrim, Paulus berkata bilang begini, hidup bagi Kristus, matiku adalah keuntungan. Tentu keuntungannya di mana? Inilah perjuangan kita. Mumpung masih hidup, kita menyelaraskan perbuatan kita dengan kebenaran yang kita paham. Doa saya, ibu-ibu yang ada di sini, bapak-ibu yang ada di Taiwan ini, menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya semua kita yang ada di home ini dijauhkan dari niat jahat celaka mereka. Apapun pekerjaanmu, apapun tantanganmu, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan. Sebelum saya tutup dalam doa, Bu Lisa, ada yang mau disampaikan? Tiga Pak, saya mohon ini Pak, engkar berdoa untuk Bapak Gembala Senior Kika. Terus saya juga mohon didoakan agar saudara dari home sini Kak. Tapi saya nggak berani menyebutkan namanya ya Pak. Nggak usah. Semoga Tuhan beri pemulihan atas kesehatannya, juga mengangkat program-program memberi kelegaan atas situasi kondisi kehidupan keluarga. Saya ikut aja Pak. Saya nggak berani ngomong siapa orangnya. Ya, nggak usah. Tuhan juga Maha tahu ya. Dan perlu juga saya informasikan bahwa bulan depan Bapak Gembala Senior kita sudah akan bertolak ke Jakarta. Ya, dan kondisinya juga semakin baik, makin mantap. Waktu hari Sabtu kita impartasi, Ibu langsung menyampaikan via WA melalui Pak Pendeta Frank Kicon. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di layar Zoom meeting ini kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan. Tidak ada yang patut kami banggakan. Hanya Tuhan sendiri. Bapa, kami di dalam melakoni kebenaran-Mu ini kami sering terseok-seok. Dipersalahkan, ya Tuhan. Tetapi kami tahu, kalau itu
kami tujukan, kami arahkan kepada Bapa, kepada Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau berfirman menyebut kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun kami harus menitikkan air mata, sekalipun kami harus jengkel ya Tuhan, tetapi Engkaulah yang akan menopang kami. Semua anak-anak-Mu ini dengan seluruh pekerjaan tanggung jawab mereka, diberkatilah mereka ya Tuhan. Diluputkan dari niat jahat, celaka, mara bahaya di dalam nama Yesus. Bahkan juga orang-orang yang kami kasihi. Juga anggota dari home ini ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohonkan terulurlah tangan-Mu untuk boleh menjamah melindungi. Bahkan aku berdoa Bapa memohon, biarlah kasih itu semakin erat, semakin nyata di komunitas home Taiwan ini ya Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu ini juga Tuhan, tetap memberikan perhatian, dukungan, support kepada gembala senior kami Bapak Pendeta Erastus Sabdon. Tuhan, di tengah-tengah apa yang kami minta, di tengah-tengah apa yang kami harapkan dan doakan, sekali lagi harus kehendak Bapa yang jadi. Terima kasih Bapa. Aba menyerahkan anak-anak-Mu ini yang ada di komunitas Zoom meeting ini. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Bapa, segala berkat yang melimpah turun dari Bapa, pengembalaan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, turun dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Amin. Pak Berarti. Terima kasih, Tuhan Pak. berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Pamit ya. Berarti. Oke. God bless. God bless. Terima kasih semua. Salam Malam semuanya. semuanya. Ci Ellen. Salam Mbak Nina.